Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Teman-teman yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita. Sesungguhnya musibah yang menimpa kita hari ini begitu lengkap, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْتٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami ujikan kepada manusia sedikit dari rasa ketakutan, sedikit dari kelaparan, sedikit dari berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, dan sedikit pula dari berkurangnya hasil-hasil buah-buahan. Maka sungguh kelima musibah yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran hari ini menimpa kita semua. Mulai dari ketakutan kita terhadap penyakit COVID-19, kemudian di antara kita ada yang kehilangan harta, di antara kita juga ada yang kehilangan jiwa, bahkan kehilangan pekerjaan. Maka sungguh teman-teman semuanya, musibah ini begitu lengkap menimpa kita. Kemudian bagaimana agar kita di dalam menghadapi musibah ini mendapatkan predikat orang-orang yang bersabar, sebagaimana di dalam akhir ayat tadi, wabassiris sabirin. Ada dua hal yang harus kita lakukan agar kita keluar dari musibah ini menjadi orang-orang yang bersabar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berikhtiar semampu kita, sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Kita kerahkan semuanya, mulai dari kita melakukan gerakan mencuci tangan, kemudian memakai APD yang lengkap, dan seterusnya. Dari keilmuan-keilmuan tentang permasalahan ini harus kita lakukan. Kemudian setelah kita melakukan itu semua, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan, yakni kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perlu diingat, ketika kita hanya melakukan ikhtiar saja, maka sesungguhnya Allah akan mewalikan kepada kita semuanya. Sesungguhnya Allah akan menyerahkan urusannya kepada kita semua. Dan ketika Allah sudah menyerahkan urusannya kepada kita semua, tanpa bantuannya, maka sungguh musibah pasti akan datang kepada kita. Kemudian bagaimana cara kita membangun ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Teman-teman, tatkala kita mencoba membangun hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang pertama yang harus kita lakukan di antaranya adalah kita melakukan zikir pagi dan sore. Yang perlu diperhatikan bahwasanya ketika kita melafalkan zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita harus meyakini bahwasanya doa kita memang akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin bahwasanya doamu akan diijabahi oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Oleh karena itu, ketika teman-teman mengamalkan zikir pagi dan sore, maka di situ perlu menghadirkan hati bahwasanya yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan semua permohonan kita. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita lakukan, amalan yang harus kita lakukan adalah kita mengamalkan doa keluar rumah, sebagaimana yang sudah kita hafal, yakni kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ada sebuah keterangan yang sangat luar biasa tentang doa ini, yakni apabila seorang hamba keluar rumahnya kemudian membaca doa ini, maka dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita. Maka dikatakan kepada orang itu, engkau sudah diberikan petunjuk, engkau sudah diberikan kecukupan, dan engkau sudah dilindungi. Maka kemudian syaitan mengabarkan kepada yang lainnya bagaimana kita akan mengganggu orang yang sudah diberi petunjuk, orang yang sudah diberikan kecukupan, dan orang yang sudah dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka teman-teman semuanya, jangan lupa ketika antum semuanya keluar rumah,
berdoalah dengan yakin, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Kemudian hal yang lain di dalam kita membangun ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selama antum bekerja, selama antum menjalankan aktivitas di rumah sakit, maka lafadzkanlah zikir hauqalah atau la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kesempurnaan ketika kita semuanya sudah berikhtiar semampunya, kemudian kita melakukan atau kita melafalkan zikir-zikir di dalam harian kita, yakni la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Maka sungguh insya Allah dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Itu teman-teman semuanya beberapa hal yang bisa kita jalankan, yang bisa kita lakukan dari membangun ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar dengan semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.